Be strong. Oke, kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali menemani Anda tentunya dengan topik terbaru dan menarik. Namun sebelumnya silahkan Anda subscribe terlebih dahulu agar Anda tetap bisa mengikuti perkembangan terbaru bersama Kang Kumis tentunya. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara sedikit mengenai ciri-ciri istri selingkuh di media sosial. Seiring dengan berkembangnya zaman, banyak sekali kemudahan-kemudahan yang didapat, terutama hal yang berurusan dengan komunikasi. Nah, namun di sisi lain juga ada sedikit dampak yang menimbulkan perselingkuhan melalui media tersebut. Nah, lalu apa saja tandanya ketika seseorang atau wanita atau siapapun itu ketika dia sedang melakukan perselingkuhan melalui media sosial? Nah, sebagai tanda awal dia mulai kurang kepedulian terhadap Anda. Ya, ini. Jadi dia tidak lagi berpikir bagaimana tentang pernikahannya. Tidak, cuman dia sedikit disibukkan dengan media sosial yang ada untuk melakukan hal yang memang sebetulnya atau seharusnya tidak dilakukan. Kemudian dampak yang berikutnya adalah acuh tak acuh terhadap keluarga. Ini adalah tanda yang kedua. Jadi mereka mulai kurang peduli atau bahkan tidak peduli dengan keluarganya. Kemudian terjadi juga tanda yang ketiga, yaitu perubahan jam tidur. Yang mungkin biasanya dia tidur tidak begitu larut malam, namun setelah dia memang mulailah ya ada gelagat melakukan perselingkuhan terhadap lawan jenis, dia mulai tidur agak malam atau bahkan sampai nggak tidur. Habis waktunya disibukkan untuk melakukan hal-hal yang memang berkaitan dengan perasaan mereka saat itu ya. Kemudian dampak yang paling terasa adalah yang berikutnya, yaitu yang keempat. Kurangnya antusias dalam melaksanakan atau melakukan hubungan suami istri dengan pasangan. Hal ini tentunya mulai berdampak, mulai terasa akibat dari perselingkuhan yang dilakukan melalui media sosial. Ini memang bukan awalnya memang bukan pertemuan langsung, tapi dampaknya itu sebetulnya sama dengan perselingkuhan yang dilakukan dengan pertemuan langsung. Padahal di sini sebagai seorang wanita atau siapapun dituntut untuk lebih berhati-hati dalam melakukan hal tersebut, karena tidak sedikit orang yang memang kebanyakan di situ membohongi dirinya. Nah, contohnya mungkin banyaklah foto-foto yang ditampilkan di media sosial itu bukan foto aslinya. Ya, ini semata-mata digunakan hanya untuk menarik lawan jenis, tapi itu kembali tergantung tujuan daripada kita atau pengguna medsos tersebut. Ya, hal inilah yang memicu ketertarikan lawan jenis. Ya, namun di sini juga banyak fakta yang bisa membuktikan bahwa dengan perselingkuhan melalui medsos tersebut pun punya dampak yang sangat luar biasa. Ya, banyak orang ribut dalam rumah tangga hanya karena medsos. Kemudian terlihat mood yang berbeda. Artinya memang kembali terjadi penurunan dalam mood ya. Tidak lagi punya semangat atau emosional yang seharusnya terjadi pada pasangan. Namun kembali lagi penurunan dan penurunan. Ini tentunya hal yang tidak kita inginkan, karena ini secara tidak langsung bisa melukai hati pasangan. Kemudian mulailah mungkin memergoki pasangan berbohong ya. Dari sekian banyak barangkali ada yang lupa gitu. Jadi misalnya bekas komunikasi di handphonenya tidak terhapus ya, dengan tidak sengaja tidak terhapus. Ini juga bisa mengakibatkan hal yang tidak diinginkan. Nah,
Kemudian apa saja sih sebetulnya media-media sosial selain handphone? Itu juga bisa dilakukan dengan melalui komputer atau laptop. Ya, laptop ini biasanya ketika pasangan mulai curiga atau ada hal tertentu, perbedaan yang terjadi ketika dia menggunakan laptop, dia akan memindahkan laptop ke kamar pribadinya. Ini atau lebih berhati-hati, ya. Mulai sensitif sekali dengan peralatan-peralatan yang ia gunakan untuk berselingkuh. Ini perlu diwaspadai. Ketika memang dia biasanya kalau menggunakan HP, dia juga posesif dengan HP-nya. Ketika dia menggunakan laptop, dia juga sangat posesif dengan laptopnya. Ini perbedaan yang teramat jelas. Nah, mungkin terjadi perubahan-perubahan sandi pada peralatannya, ya. Ini jelas ketika memang itu sudah berani dilakukan oleh pasangan Anda, ini ada kemungkinan memang pasangan Anda betul-betul melakukan perselingkuhan di media sosial. Kemudian hal yang sangat memprihatinkan adalah yang ke-8, dia mulai lupa dengan tugasnya karena dia banyak waktu yang habis, ya, untuk bergelut dengan media sosial. Ya, karena jam aktifnya, ya, jam aktifnya lebih banyak habis di situ, sehingga dia melupakan tugas-tugasnya mungkin sebagai istri atau sebaliknya. Nah, hal ini juga jangan dianggap bahwa perselingkuhan melalui media sosial tidak berdampak buruk bagi keharmonisan rumah tangga Anda, tapi ini sama saja dampaknya, ya. Padahal di sini resiko terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jauh lebih besar daripada perselingkuhan yang dilakukan secara langsung atau tidak melalui media. Karena di sini banyak terjadi hal-hal yang memang bersifat membohongi kembali ke depan bahwa mungkin dengan penampilan yang berbeda. Kemudian ini juga dapat menarik keinginan lawan jenis untuk jauh lebih dekat, ya, untuk jauh lebih dekat dengan orang tersebut. Dan secara tidak langsung kita tidak bisa mengetahui langsung siapa dan apa maksudnya di belakang semua ini. Jadi alangkah baiknya adalah jangan berselingkuh, baik secara langsung maupun melalui media. Nah, karena saya yakin ini Anda pahami hanya untuk sekedar memahami, tapi saya yakin Anda adalah bukan pelaku perselingkuhan di media sosial, baik di media sosial maupun perselingkuhan yang dilakukan secara langsung dengan lawan jenis. Karena saya yakin Anda sangat mencintai keluarga Anda. Anda menggunakan media sosial tentunya adalah tepat guna, artinya tidak menyalahgunakan fungsi media sosial. Namun di sini tentunya Anda mengambil beberapa keuntungan untuk kepentingan-kepentingan lain, maksudnya selain berselingkuh, mungkin urusan bisnis dan lain sebagainya. Di sini memang faktor media sosial punya keunggulan, namun juga punya kelemahan tergantung siapa pengguna dan penyalahgunaannya. Artinya bagaimana kita memanfaatkan media sosial yang sudah ada atau hadir di zaman ini. Ketika memang kita bisa menggunakan dengan baik, maka kehidupan akan semakin baik dengan adanya media sosial. Namun sebaliknya, ketika memang kita tidak pandai menyikapi hadirnya era modern digunakan untuk berselingkuh contohnya, itu justru akan memperburuk kondisi keharmonisan keluarga atau rumah tangga Anda. Tapi saya yakin Anda adalah keluarga yang bijak. Suami Anda, istri Anda sudah saling berjanji setia untuk tidak saling mengingkari janji atau komitmen yang sudah dibentuk sebelum pernikahan. Nah, bahkan setelah pernikahan, Anda akan tetap berpegang kepada komitmen dan janji yang sudah disepakati. Saya yakin Anda bisa, karena Anda adalah tentunya menginginkan keluarga yang baik, keluarga yang harmonis. Nah, gunakan media sosial untuk menjadikan masa depan yang lebih baik. Terima kasih.